Ibu Desi Susanti, guru mata pelajaran Geografi. Perhatikan materi berikut ini. Sistem Informasi Geografi atau sering disingkat dengan SIG. Apa itu SIG atau SIG? Mari kita perhatikan definisi dari para ahli. Ada beberapa definisi tentang SIG. Di antaranya menurut Parker, di situ informasi teknologi yang menyimpan, melakukan analisis dan menampilkan baik data keruangan maupun bukan keruangan. Kemudian ada beberapa bisa dibaca di situ dan bisa kita simpulkan agar lebih mudah dipahami bahwa sistem informasi geografi adalah sebuah sistem komputerisasi data geografi. Kenapa dikatakan komputerisasi data geografi? Karena dalam sistem informasi geografi ada komponen penting, yaitu sebuah komputer yang bertugas mengolah data-data, mengumpulkan data dan mengolah menjadi data yang baru atau yang lebih aktual, seperti itu. Komponen-komponennya apa saja? Untuk SIG itu ada data atau pusat data itu adalah bumi kita. Kemudian ada software. Software di sini adalah perangkat lunak yang dipakai untuk mengolah, memanipulasi, membuat data yang dimasukkan atau dikumpulkan kemudian diolah menjadi sebuah data baru di dalam hardware atau komputer, atau kalau sekarang mungkin lebih ke laptop begitu. Dan siapa yang mengolah? Yaitu manusia atau SDM itu, di mana manusia itu merupakan komponen inti dari sistem informasi geografi. Selain sebagai pengolah data yang dibantu dengan hardware tadi, manusia juga sebagai pengguna hasil olahannya, begitu. Penggunanya. Jadi setelah mendapatkan informasi baru yang sudah diolah, kemudian informasi baru itu dimanfaatkan oleh manusia untuk menganalisis sebuah wilayah. Nanti dianalisis kemudian dipakai untuk merencanakan pembangunan suatu wilayah, seperti itu kira-kira. Untuk SIG secara umum dilihat berdasarkan komponen-komponennya. Itu ada berapa komponen? Ada komponen hardware, software, data, ya, dan manusia atau sumber daya manusia, di mana setiap komponen itu berintegrasi, berhubungan, saling berhubungan tuh. Maka dikatakan sebagai sistem. Di mana data diambil dari permukaan bumi, dari bumi kita, yang direkam bisa menggunakan satelit, pesawat, seperti itu, atau bisa datang langsung ke lapangan untuk mengambil data, kemudian dibentuk dalam bentuk data itu dibentuk dalam bentuk digital agar bisa dibaca oleh komputer dan diolah oleh manusia, sumber daya manusia, ya, diolah, dianalisis, dimanipulasi data di situ, data sampai akhirnya menghasilkan informasi baru atau data baru yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Informasi tersebut dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan, untuk perencanaan pembangunan, seperti itu.
Jadi mungkin bisa dipahami apa itu SIG ya. Tadi dikatakan sebuah informasi yang bersifat komputerisasi di situ. Ya, kenapa? Itu tadi, karena data-data yang diambil diolah di dalam komputer. Setelah hasil olahan itu hasilnya disampaikan ke manusia atau pengguna. Penggunanya manusia juga untuk informasi itu untuk pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan seperti itu. Nah, data-datanya, sumber data yang bisa diambil, yang bisa dijadikan data informasi baru, itu bisa dari data tabel dalam bentuk tabel, dalam bentuk peta, dalam bentuk data terestrial. Data terestrial itu artinya data yang diambil langsung dari lapangan. Kemudian data yang diambil dari satelit, itu ya, remote sensing. Kemudian data yang diambil dari pesawat, biasanya bentuknya berupa foto udara. Ya, data-datanya bisa diambil dari berbagai penjuru, lebih lengkap kalau kita menggunakan data yang direkam dengan satelit. Pesawat juga bisa, pesawat udara langsung datang ke lapangan juga bisa, atau kita sebut sebagai terestrial, data terestrial. Contoh data terestrial itu contohnya data pH tanah, jumlah penduduk, seperti itu ya, contohnya yang tidak bisa direkam dengan data itu, tidak bisa diketahui dengan hanya direkam dengan satelit atau pesawat ya. Data yang dimasukkan dalam komputer itu bisa berupa data spasial dan data atribut. Data spasial itu maksudnya data keruangan, data ruang, wilayah, ruang. Dan data atribut itu tabel itu keterangan dari wilayah tersebut, seperti itu. Datanya itu seperti itu, data yang dimasukkan ya. Nah, ini contoh tabel, data tabel atau atribut ya. Kemudian ini contoh data dalam bentuk peta. Ini contoh manusia yang mengambil langsung ke lapangan atau terestrial survei atau data terestrial, data yang hanya bisa diambil langsung tanpa bantuan alat. Yang tadi saya contohkan, contoh seperti pH tanah, jumlah penduduk, kemudian curah hujan, seperti itu. Ini contoh data yang diambil menggunakan pesawat udara atau kita sebut sebagai citra foto. Itu merekam permukaan bumi. Ini contoh dari data yang diambil menggunakan satelit. Ini ada satelit dari SPOT, ada satelit dari IKONOS, satelit NOAA. Satelit NOAA biasanya menghasilkan data berupa cuaca harian. Nah, untuk data dalam SIG itu dibagi menjadi data geografis atau data area, wilayah, dan data non-geografis. Untuk data yang area biasanya bentuknya dalam bentuk vektor atau raster. Apa itu vektor? Apa itu raster? Nah, di sini diperhatikan. Untuk raster biasanya bentuknya itu sebuah piksel, gambar. Ya, area. Piksel, kotak-kotak. Nah, kalau yang vektor untuk geografisnya
bentuk vektor, datanya dalam geografis yang dalam bentuk vektor biasanya dalam bentuk titik, garis, atau area atau poligon. Yang titik itu ya koordinat, titik koordinat, garis itu contoh kuning ya, titik koordinat 1 dengan titik koordinat satunya digabungkan membentuk garis. Kemudian untuk yang hijau itu adalah poligon, contoh dari poligon. Nah, ini contoh yang non grafis, yang itu tadi berupa tabel atau atribut, keterangan dari wilayah atau data, keterangan dari data grafis atau data geografis ya. Nah, ini software itu penting. Tadi software itu dipakai untuk mengolah data. Software biasanya dimasukkan ke dalam hardware-nya, yaitu komputernya tadi. Nah, ini selain komputer ada beberapa komponen hardware yang dipakai dalam SIG. Di antaranya scanner dan meja digitizer itu untuk mengubah data hard data menjadi digital, data yang bisa dibaca oleh komputer. Meja digitizer juga dipakai untuk merubah sebuah wilayah peta ya, yang kemudian dirubah dalam bentuk vektor biasanya. Titik ya, titik koordinat itu yang kemudian bisa dibaca oleh komputer. Kemudian ada komputer itu sendiri ya dengan atau laptop. Kemudian printer atau plotter. Printer atau plotter sama fungsinya untuk menyajikan hasil olahan data atau mengeprint ya. Kalau bedanya printer dan plotter hanya ukuran kertasnya. Kalau printer lebih kecil, kalau plotter lebih besar ukuran kertasnya, karena biasanya SIG itu menggunakan hasilnya adalah berupa peta. Nah, aplikasi SIG itu bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk perencanaan wilayah, informasi-informasi yang bisa dipakai untuk menganalisis sebuah kasus masalah ya di bidang mungkin tata ruang, kesehatan, pertahanan dan aset, rawan bencana, pemantauan iklim, seperti itu. Ini SIG dipakai untuk ini. Demikian tadi materi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini dan sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya.